Jadi terima kasih Pak Cliff, Pak Pendeta Cliff yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi tentang bagaimana kita mengubah sampah menjadi berkah, bagaimana bahkan bagaimana gereja bisa mengambil peluang di sini untuk bisa memberkati masyarakat sekitar, bahkan bisa menjadi berkat juga buat jemaat yang ada dalam gereja kita, ya. Jadi saya berikan judul di sini, mungkin judul besarnya tadi, mengubah sampah menjadi berkat. Ini secara khusus kita bicara tentang bagaimana gereja bisa menjalankan sistem bank sampah ini, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi garam dan terang dunia secara real di masyarakat. Gitu. Nah, kita berangkat dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 ya. Jadi kita berangkat dari Yeremia 29 ayat yang ke-7, ini juga yang memotivasi saya sampai hari ini masih menjalankan bank sampah ini, di mana di Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bisa dipastikan bahwa semua gereja pasti berdoa untuk kesejahteraan kota, ya. Karena kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu. Jadi artinya sangat penting sekali kita punya kepentingan di sini untuk mensejahterakan kota, karena kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu. Dan saya yakin bahwa semua gereja berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Tapi untuk mensejahterakan kota ternyata tidak cukup hanya berdoa saja. Saya kira kita setuju dengan hal itu. Jadi tidak cukup hanya berdoa saja, karena ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu mengusahakan kesejahteraan. Ya, jadi kesejahteraan itu nggak bisa cuma didoakan saja, tetapi kesejahteraan itu juga harus diusahakan. Ya, nah dua hal ini yang perlu dilakukan oleh gereja untuk memastikan bahwa kota kita sejahtera, dan dengan demikian itu akan menjadi kesejahteraan kita juga. Ya, nah pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mensejahterakan kota? Apakah kita harus menjadi wali kota? Mungkin jauh dari situ, ya. Apakah kita harus menjadi pejabat? Apakah kita harus menjadi anggota DPRD? Nah, sebetulnya untuk mensejahterakan kota tidak harus menjadi orang besar seperti itu, tapi ada hal yang sederhana sebetulnya yang bisa kita lakukan, yang seringkali terabaikan. Padahal menurut saya itu menjadi faktor penting dalam sebuah kesejahteraan kota. Apa itu? Masalah sampah. Jadi untuk kita mensejahterakan kota, salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita masih temukan ada titik-titik di jalan, di pinggir jalan raya, itu masih ada sampah-sampah yang terbuang dengan sembarangan, sehingga menjadi pemandangan yang tidak elok di satu kota. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagaimana gereja bisa berperan dalam mensejahterakan kota? Mungkin kita tidak harus melakukan yang besar dulu, ini hal yang sederhana. Apa itu? Sekali lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi dampak yang positif bagi kota di mana Tuhan sudah tempatkan kita dan gereja kita ada, ya. Nah, kenapa ini penting perlu kita lakukan? Karena sekarang kita harus mengakui bahwa sekarang kita sedang mengalami darurat sampah, ya. Saya kebetulan ditunjuk menjadi bendahara umum ASOPSI. ASOPSI ini adalah Asosiasi Bank Sampah Indonesia, bentukan Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup sekarang sedang melakukan kampanye untuk mengajak masyarakat untuk sadar bahwa sekarang kita sedang mengalami darurat sampah. Baik laut maupun TPA itu semakin dipenuhi dengan sampah. Ya, bahkan tahun 2018 akhir ditemukan seekor ikan paus mati, itu karena makan sampah. Ya, jadi ini hal yang mengkhawatirkan sebetulnya. Ikan paus saja yang sebesar itu makan sampah mati, apalagi dengan ikan-ikan kecil. Saya yakin bahwa kita berharap generasi kita ke depan tetap bisa mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein. Tapi yang terjadi sekarang berdasarkan penelitian, laut-laut kita semakin dipenuhi dengan sampah.
tidak hanya di laut, tetapi juga di TPA. TPA kita semakin penuh dengan sampah sehingga terjadi polusi di sana. Ya, polusi udara, tanah, dan air. Jadi ini hal yang sangat mengkhawatirkan kita yang perlu menjadi pertimbangan kita sebagai gereja. Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mensejahterakan kota. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengendalikan sampah supaya tidak seperti tadi, terbuang di jalan, di pinggir jalan, terbuang ke laut, atau terbuang ke TPS atau ke TPA. Karena sesungguhnya sampah itu bisa dikelola dengan baik, sehingga dengan demikian sampah itu bisa mendatangkan berkat buat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mengendalikan sampah. Maka melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita sebagai gereja Tuhan untuk mari kita mengendalikan sampah. Pertanyaannya gimana caranya kita mengendalikan sampah? Nah, ada sistem sekarang yang kami tawarkan kepada masyarakat termasuk kepada gereja, yaitu sistem yang namanya bank sampah. Nah, hampir 6 tahun ini saya dan teman-teman mengelola yang namanya bank sampah bersinar, tepatnya di Bale Endah, ya. Bale Endah dekat dengan jembatan Citarum, ya. Bahkan sudah 5 tahun ini kami ditunjuk menjadi bank sampah induk Kabupaten Bandung, ya. Jadi kami melayani daerah-daerah, desa-desa, kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung, bahkan sekarang sudah meluas sampai ke Bandung Raya, sampai ke Lembang. Nah, ini bank sampah kami. Jadi ini kantor bank sampah kami yang dipakai untuk ruang pertemuan dan juga menjadi gudang penyimpanan sampah. Jadi di tempat ini kami menyimpan kurang lebih 70 jenis sampah, dari jenis plastik, kertas, logam maupun kaca disimpan di tempat ini. Nah, selain tempat menyimpan sampah, kami juga mendirikan di sebelah kiri dari gedung ini warung BSB. Nah, warung BSB ini tidak hanya menjadi tempat jual beli barang, tetapi warung BSB ini menjadi sarana edukasi kami ke masyarakat, sekaligus ajang pembuktian kami kepada masyarakat bahwa sampah itu punya nilai ekonomi. Jadi warung BSB ini mungkin hampir sama seperti minimarket di sekitar kita, apakah Alfamart atau Indomaret. Cuman ada hal yang berbeda dengan Alfamart atau Indomaret di sini, di mana masyarakat bisa berbelanja di sini, beli minyak goreng, beli tepung, beli sampo, beli apapun yang mereka butuhkan, tidak harus menggunakan uang tunai. Tetapi cukup mereka membawa sampah. Jadi mereka bisa membeli semua barang yang kami sediakan di sini dengan sampah, tidak perlu menggunakan uang tunai. Nah, jadi sekali lagi, di sini kami memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa setiap sampah yang kita buang, itu sama dengan kita membuang uang sia-sia. Buktinya di sini, mereka bisa beli minyak goreng nggak perlu pakai uang, tetapi pakai sampah. Artinya sampah yang mereka buang itu ada uangnya. Nah, kami berharap dengan ini menjadi sarana edukasi kami untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak terbiasa lagi buang sampah sembarangan. Nah, ada pertanyaan yang perlu kita bahas di sini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan bank sampah? Ya, apa yang dimaksud dengan bank sampah? Jadi bank sampah ini yang pertama adalah sistem pengelolaan sampah menggunakan sistem perbankan. Ya, sistem pengelolaan sampah menggunakan sistem perbankan. Sehingga setiap penyetor sampah kami bukakan rekening. Kami kerjasama dengan BNI, jadi setiap penyetor sampah kami bukakan rekening BNI, penyetor sampah mendapat buku tabungan dan kemudian mendapat kartu ATM. Dan menariknya, rekening ini tidak ada biaya admin setiap bulan. Jadi free, tidak ada potongan setiap bulannya. Dan bisa masuk ke tabungan ini Rp500 juga nggak masalah, Rp1.000 tidak masalah. 500.000 nggak masalah, 1 juta nggak masalah. Jadi ini tidak ada potongan. Nah, ini untuk tabungan umum, ya. Kalau mereka ingin memanfaatkan tabungan itu, setoran sampah untuk manfaat khusus, maka kami bukakan rekening pegadaian.
Rekening pegadaian ini adalah eh, rekening untuk menampung setoran sampah untuk dibelikan emas logam mulia. Ya. Jadi untuk dibelikan emas logam mulia. Kami tampung di rekening pegadaian ini, ya. Nah, jadi artinya bahwa setiap sampah yang disetorkan itu bisa ditabungkan. Jadi kami sedang mengubah pola penanganan sampah secara konvensional menjadi sebuah sistem manajemen perbankan. Sehingga dimungkinkan sampah ditabung, sampah tidak menjadi tumpukan sampah lagi seperti ini. Tidak akan ada TPS-TPS liar, tidak ada tumpukan-tumpukan sampah lagi yang menggunung di TPA. Ya. Jadi bank sampah yang pertama adalah sistem pengelolaan sampah yang menggunakan sistem perbankan. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu bank sampah? Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R. Ya. R yang pertama itu reduce, dan kemudian R yang ketiga reuse, dan R yang ketiga itu adalah recycle. Ya. Jadi kita menerapkan prinsip 3R ini untuk menangani sampah. Jadi kita mengurangi timbulan sampah, mengajak masyarakat untuk tidak sengaja menimbulkan sampah. Ya. Himbauan pemerintah yang sempat disosialisasikan kepada masyarakat untuk misalnya tidak harus menggunakan kresek ketika berbelanja ke pasar. Itu salah satu tindakan kita untuk mengurangi timbulan sampah. Jadi kita membawa tas sendiri dari rumah, ya, sehingga kita tidak harus menerima kresek baru dari pedagang, ya. Kemudian kita bisa menggunakan kembali yang sudah dianggap sampah, reuse, ya. Jadi kita bisa menggunakan kembali dengan cara memanfaatkan untuk menjadi kerajinan daur ulang, ya. Jadi sampah itu bisa menjadi bahan untuk kerajinan daur ulang. Kemudian recycle, yaitu proses daur ulang di mana kami kerjasama dengan pabrik, ada kurang lebih 10 pabrik yang sudah kerjasama dengan kami. Nah, itu yang ketiga. Yang kedua, apa itu bank sampah? Kemudian yang ketiga, apa itu bank sampah? Jadi bank sampah ini adalah gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ya, jadi ini sebuah gerakan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ya, sekali lagi ini sebuah gerakan yang memungkinkan kita bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Nah, masyarakat menjadi penting di sini dalam penanganan sampah. Kenapa? Karena sumber timbulan sampah itu ada di masyarakat. Sehingga ketika kita tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah, maka penanganan sampah itu tidak akan menjadi maksimal. Masalah sampah itu tidak akan beres-beres. Jadi memang kita perlu melibatkan masyarakat di sini. Nah, untuk melibatkan masyarakat, maka kemudian kami Bank Sampah Induk membentuk unit-unit di masyarakat. Ya, jadi kami membentuk unit-unit di masyarakat, entah di RT atau di RW, kelompok PKK atau Karang Taruna, di instansi baik sekolah maupun kantor-kantor, bahkan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan kemudian di kalangan pedagang. Jadi kami membentuk unit-unit di masyarakat dengan syarat untuk di RT RW minimal keanggotaan 20 orang atau 20 KK. Jadi untuk di RT RW minimal keanggotaan 20 KK atau 20 orang, sedangkan di instansi minimal 40 orang, dan kemudian pedagang 5 pedagang. Nah, biasanya untuk terkumpulnya anggota ini diawali dengan tahap sosialisasi. Jadi kita kumpulkan warga untuk kemudian mereka mendengarkan presentasi tentang pemaparan kami tentang sistem manajemen bank sampah, ya. Jadi setelah kemudian ada presentasi, ada sosialisasi ke masyarakat, maka kemudian terkumpul minimal 20 orang di RT RW yang menjadi syarat untuk menjadi satu unit. Nah, setelah terkumpul anggota, maka kemudian mereka menunjuk pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, pengurus ini akan kami berikan pelatihan untuk mereka mengerti, menilai jenis sampah, melakukan pemilahan, kemudian melakukan penimbangan.
dan kemudian melakukan proses administrasi. Jadi pengurus ini kami training. Ya. Trainingnya kalau untuk unit itu cuma setengah hari saja, ya. Nah, setelah mereka mendapatkan pelatihan, maka kemudian mereka kembali kepada anggotanya dan mereka menentukan jadwal penimbangan sampah. Nah, setelah sampah terkumpul, maka kemudian bank sampah induk akan mengambil secara rutin sesuai jadwal yang disepakati. Bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, jadi ini mekanisme untuk menjadi unit. Ya, jadi sekali lagi bank sampah ini adalah gerakan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, di mana kita melibatkan masyarakat secara langsung. Nah, di sini seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini gereja bisa berperan. Ya, di sini gereja bisa berperan. Sehingga ketika kita bersama-sama menjalankan sistem bank sampah ini, maka kita bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, kita bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, di mana kita bisa menjadi garam dan terang dunia secara real di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, kita berharap ketika terjadi perubahan pola penanganan sampah, maka piramida pengelolaan sampah ini bisa menjadi berubah, di mana sekarang piramida yang biru ini menunjukkan bagaimana semua orang, baik pemerintah maupun masyarakat, itu masih berfokus kepada TPA atau TPS atau petugas kebersihan. Sehingga sedikit sekali orang yang mau melakukan pencegahan dari sumber, ya, yang mau melakukan pemilahan. Karena mereka berpikir ada TPS, ada TPA. Nggak perlu dipilah sampahnya, udah buang saja seperti biasa. Nah, di bank sampah justru kita membalikkan piramida ini menjadi piramida terbalik, di mana pencegahan yang justru kita perbesar. Caranya gimana? Mengajak masyarakat, melibatkan masyarakat, untuk memastikan sebelum sampah keluar dari rumahnya, itu sudah terkelola, di mana mereka sudah melakukan pemilahan. Sehingga ketika ada pemilahan, maka akan ada sampah yang bisa didaur ulang. Sehingga dengan demikian yang terbuang ke TPA akan berkurang secara signifikan. Jadi di sini kita ajak masyarakat untuk mencegah sebelum sampah keluar dari rumah itu sudah dilakukan proses, yaitu pemilahan. Ketika sistem ini bisa berjalan baik, maka kita bisa mengurangi 70% pembuangan sampah ke TPA. Jadi kita bisa mengurangi 70% pembuangan sampah ke TPA. Nah, bayangkan kalau misalnya gereja bisa berperan dalam pengolahan penanganan sampah ini, maka saya yakin ketika kita bisa memberikan kontribusi mengurangi sampai 70% pembuangan sampah ke TPA, maka saya yakin dampak kehadiran gereja di satu kota itu akan sangat dirasakan sekali. Ya, akan sangat dirasakan sekali. Pelayanan saya sebetulnya nggak jauh dengan GKP Dayakolot ya, karena saya melayani di Gereja Bandung Asri di Bojong Soang ya. Jadi kita tetangga sebetulnya ya. Sejak tahun 95 saya merintis pelayanan di sini, dan sampai hari ini puji Tuhan masih berjalan. Bersama-sama terlibat dengan masyarakat, kita menjalankan sistem bank sampah ini. Ini diagram secara garis besar dari sistem bank sampah. Jadi untuk sampah bisa menjadi berkat, kuncinya ada di pemilahan sampah. Ya, jadi kuncinya ada di sini di pemilahan sampah, di mana sampah itu wajib dipilah mulai dari sumber tadi. Jadi pencegahannya itu dari sumber. Sumber itu dari mana? Dari setiap rumah di masyarakat. Dengan cara dilakukan pemilahan. Nah, di kami mengajarkan masyarakat untuk melakukan pemilahan dengan membagi menjadi 3 pemilahan. Yang pertama adalah sampah anorganik, ya, sampah anorganik. Dan kemudian ada sampah residu, ada sampah organik. Sampah anorganik ini adalah seperti jenis plastik, kertas, logam, kaca. Kurang lebih 70-an jenis sampah
itu menjadi sampah anorganik yang bisa ditabungkan. Nah, sedangkan untuk sampah residu ini umumnya adalah sampah anorganik tapi yang sudah bercampur dengan organik. Contoh misalnya ketika kita beli nasi Padang dibungkus. Maka ketika kita pulang ke rumah, lauknya dikeluarkan, plastiknya itu menjadi kotor. Plastik itu kan sebetulnya anorganik. Tapi karena sudah kotor, sekalipun dia anorganik, jangan dimasukkan ke anorganik ini. Tetapi dimasukkan ke wadah untuk menampung sampah residu. Termasuk bungkus dari nasi Padang itu, yang kertas coklat, itu menjadi sampah residu. Dan kemudian ada sampah organik. Sampah organik ini pastikan murni organik, yaitu sisa makanan, buah atau kulitnya, sayuran, dedaunan. Karena ketika ini murni organik, maka kita bisa manfaatkan untuk menjadi pupuk kompos. Ini contoh pemilahan yang saya lakukan di rumah saya. Jadi saya memanfaatkan kardus-kardus bekas untuk menampung sampah anorganik yang bersih. Kertas, plastik, kresek ya, itu saya tampung di kardus-kardus bekas ini. Jadi saya punya 3 jenis pemilahan di rumah seperti yang saya sampaikan di awal. Ini untuk menampung sampah anorganik, kemudian ada wadah untuk menampung sampah residu. Ya, untuk menampung sampah residu. Dan kemudian ada wadah untuk menampung sampah organik. Ya, jadi seperti ini pemilahannya. Umumnya sekarang yang kita temukan di dapur atau di setiap rumah itu umumnya baru punya satu tempat sampah. Sehingga sisa makanan dimasukkan ke tempat yang sama, plastik dimasukkan ke tempat yang sama, kertas dimasukkan ke tempat yang sama, sehingga seolah-olah sampah busuk kita setiap hari banyak. Ya, sekali lagi sehingga sampah busuk kita seolah-olah banyak setiap hari. Padahal sebetulnya kalau kita pilah dengan benar, maka sampah busuk itu mungkin cuma segenggaman tangan kita setiap hari. Tapi seolah-olah menjadi banyak. Kenapa? Karena bercampur dengan ada botol, ada kertas di satu tempat yang sama. Jadi untuk sampah bisa bermanfaat, maka kemudian kita harus memilah di awal. Jadi sebelum sampah dimasukkan, saya tidak menggunakan istilah buang sampah lagi. Sebelum sampah dimasukkan, kita sudah menyediakan tempat sampah untuk masing-masing jenis sampah tersebut. Misalnya kalau itu kertas, kita masukkan ke sini. Kalau itu sisa makanan, masuk ke sampah untuk organik. Kalau kita beli nasi Padang, kemudian ada plastik yang sudah kotor, jangan masuk ke organik, tapi masuk ke anorganik kotor atau sampah residu tadi. Kalau itu botol, jangan masuk organik, tapi pisahkan di tempat yang sudah disiapkan. Jadi seperti ini cara kita memanfaatkan sampah. Nah, ketika kita memilah di awal, maka pertanyaan saya, apakah kita akan merasa jijik pegang botol? Apakah kita akan merasa jijik pegang kertas? Rasanya tidak. Karena sampah-sampah ini tidak dalam kondisi kotor. Nah, biasanya di awal presentasi saya, kalau turun ke masyarakat, saya selalu bertanya, apa yang mereka pikirkan tentang sampah? Umumnya akan menjawab, sampah itu kotor, bau, jijik, harus dibuang, tidak bermanfaat, sumber penyakit, dan lain-lain yang negatif. Saya katakan kepada mereka, sampah itu tidak kotor sebetulnya. Sampah itu tidak jijik, tidak bau. Sampah itu menjadi kotor, jijik, dan bau itu cuma karena salah kelola. Karena mereka mencampur. Dan kalau kita bicara tentang memilah, kita tidak melakukan pemilahan setelah sampah bercampur. Karena kalau sudah bercampur, mungkin saya juga akan merasa jijik untuk melakukan pemilahan. Jadi, sampah itu tidak kotor, tidak jijik, tidak bau, asal kita benar dalam pemilahannya. Nah, jadi ini contoh pemilahan yang bisa kita lakukan di rumah kita. Nah, kemudian setelah itu akan ada sampah-sampah seperti ini. Jadi ada sampah organik ketika sudah terpilah, kemudian ada sampah anorganik baik yang layak jual maupun untuk kerajinan, dan kemudian ada sampah residu. Nah, sampah residu ini yang masih terbuang ke TPA.
ya. Jadi sampah residu ini yang masih terbuang ke TPA. Sementara sampah organik tidak perlu dibuang. Jadi sampah organik ini tidak perlu dibuang, diapakan? Dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos. Ada pengolahan cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu melalui sumur biopori atau lubang biopori. Di mana dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, inilah alat yang digunakan untuk membuat sumur biopori atau lubang biopori. Terbuat dari besi dan atasnya berbentuk seperti stang sepeda untuk kita pegang, dan bawahnya berupa matahari. Cara menggunakannya, yuk kita simak langkah berikut ini yang akan. Ya, jadi ini alat bor. Kita tancapkan alatnya dan kita putar sehingga tanahnya terambil. Tanahnya kita letakkan di penampungan di ember, boleh keranjang, karena tanah ini bisa digunakan untuk hal yang lain. Jika sebelumnya kita menggunakan lubang biopori ini untuk membuang sampah dapur, tanah yang diambil ini berupa tanah kompos, jadi bisa digunakan untuk pupuk tanah. Lakukan langkah mengambil tanah ini terus menerus sampai dalamnya kurang lebih 80 cm sampai 1 meter. Oke. Ya. Jadi ini namanya sumur biopori atau lubang biopori untuk menampung sampah organik. Jadi sebetulnya sampah organik itu tidak perlu disimpan di dalam dapur. Kita hanya cukup memanfaatkan lahan sempit karena biopori ini diameternya hanya 10 cm dengan kedalaman 1 meter. Menggali dengan menggunakan alat ini, kemudian dalamnya 1 meter, diameter hanya 10 cm. Jadi artinya lahan sempit juga nggak masalah. Jadi ketika kita punya sampah organik, tidak perlu disimpan di dalam rumah, tetapi langsung dimasukkan ke dalam lubang ini, ya, langsung dimasukkan ke dalam lubang ini, sehingga tidak harus tersimpan di dalam rumah. Nah, biopori ini fungsinya dua. Yang pertama untuk menampung sampah organik, dan yang kedua untuk menjadi tempat resapan air. Dan kita bisa menggali beberapa lubang di lahan sempit kita itu, karena ini dapat membantu kita untuk memiliki simpanan air ketika kita musim kemarau kalau kita punya air sumur. Jadi lubang biopori ini berfungsi dua, yang pertama menampung sampah organik, dan yang kedua menjadi tempat resapan air. Sehingga di musim kemarau sekalipun kita tetap punya simpanan air. Ya. Jadi ini lubang biopori, sehingga dengan demikian sampah organik tidak perlu harus dibuang. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos. Nah, kemudian ada sampah anorganik, baik yang layak jual maupun untuk kerajinan. Seperti tadi yang saya katakan, sampah anorganik ini terdiri dari jenis plastik, logam, kertas, kaca. Kira-kira seperti ini contohnya. Dari gelas mineral, ya, kemudian tutup botol sampo, kemudian jerigen, ember pecah, baskom, kemudian tutup botol plastik, ya, seperti ini. Kemudian botol oli. Untuk yang warna dipisahkan, yang warna abu dan warna hitam itu dipisahkan dari yang warna. Kemudian ale-ale, cup es krim, teh segar. Nah, ini bisa digabung ke sini. Kemudian ada botol. Untuk supaya dapat harga terbaik, maka botol ini bisa dilepas labelnya masuk ke residu, dan kemudian tutup botolnya itu masuk ke yang tadi, yang kode P7 tadi, yang ada gambar jerigen. Kemudian untuk botol plastik prosesnya sama. Ini kresek, ini plastik sablon. Contoh misalnya kalau kita beli tisu,
dibungkus plastik, setelah tisu habis, maka plastik bungkus tisu itu tidak perlu dibuang, digabung ke sini. Kemudian ada pouch minyak goreng atau plastik minyak goreng. Jam dinding, helm, ya itu bisa ditabungkan, semua disetorkan. Kemudian toples, botol infus, kulit kabel, ini karpet plastik atau talang air plastik. Kemudian ini banner, ya, ini jas hujan. Kemudian ini selang air, termasuk sepatu boot. Ini tutup galon. Ini galon yang sudah bocor tapi masih utuh. Kemudian ini kepingan CD. Karung, termasuk karung yang sudah sobek. Plastik yang seperti ini, ya. Kemudian styrofoam. Kemudian popok bayi bekas. Cuman dengan catatan popok bayi bekas ini kami tidak beli, kami cuman sebatas menampung saja untuk memastikan bahwa popok bayi ini, Pampers ini tidak terbuang sembarangan. Karena ini banyak memenuhi TPS, banyak memenuhi TPA. Jadi kami hanya sebatas mengendalikan supaya tidak terbuang sembarangan. Kami terima tetapi belum dibeli kalau yang untuk Pampers ini, ya. Kemudian ini jenis kertas, buku tulis, kertas HVS, termasuk struk belanja Jogja, Carrefour, Borma, struk parkir, ini ya, struk ATM, itu bisa masuk ke sini. Kemudian kotak minuman, kemasan kotak ya, minuman, misalnya untuk susu ultra. Tapi dengan catatan harus diproses, dilepas lemnya, dilepas lem, kemudian dipres. Karena dengan dipres itu memastikan bahwa sisa susu yang masih ada di dalam itu keluar, sehingga sekalipun disimpan sampai berhari-hari tidak akan menimbulkan bau. Kemudian yang kedua, dipres itu tujuannya supaya tidak makan tempat. Ya, jadi dipres. Kemudian ini kertas koran, kertas buram, ini kertas semen, kemudian ini duplek, majalah, undangan, kalender, dus-dus seperti ini, itu bisa disetorkan ke bank sampah. Kardus, ini kertas campurnya. Tray telur atau tempat telur, kemudian jenis logam. Logam itu kaleng-kalengan, ya, kaleng cat termasuk kaleng biskuit, seng, kompor gas yang sudah rusak, kemudian besi, sepeda rusak, ya, sepeda rusak, kemudian ini spare part mobil, motor, ya. Kemudian ini aluminium, kaleng aluminium, siku, plat nomor, dan lain-lain, termasuk panci, teko seperti ini. Kemudian kuningan, ya, isi kabel, tembaga, ya, tembaga. Kemudian ini jenis kaca, botol-botolan dalam semua bentuk, ya, seperti ini. Termasuk botol-botol kecil, bahkan piring pecah, gelas pecah, kaca jendela pecah, itu bisa disetorkan, ya, ke bank sampah. Kemudian aki motor, aki mobil, termasuk ban mobil, tapi untuk sementara sekarang kami masih pending, ya, untuk ban. Nah, ini jenis-jenis sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah, ya. Nah, disetorkan ke bank sampah bisa dengan dua cara. Yang pertama, menjadi nasabah individu, ya, menjadi nasabah individu atau menjadi nasabah unit. Nasabah individu dengan unit bedanya, nasabah individu itu harus bawa sendiri sampahnya ke kantor kami, sedangkan nasabah unit itu bisa kami berikan fasilitas jemputan sampah. Jadi kami bisa jemput ke tempat di mana sampah sudah dikumpulkan, kalau unit, ya. Nah, ini contoh nasabah individu kami yang terdiri dari masyarakat yang sengaja datang ke kantor kami menyetorkan sampahnya. Seperti ini misalnya. Ini kebetulan masyarakat sekitar kami, jadi cukup mereka berjalan kaki, mereka datang ke kantor kami,
membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah. Kemudian nanti petugas kami akan menimbang sesuai jenisnya. Jadi mereka akan menimbang sesuai jenisnya. Dan kemudian petugas kami akan mencatat ke form penimbangan. Nah, setelah itu form penimbangan dibawa ke bagian teller, dan di bagian teller diinput ke komputer, dan kemudian dikonversi menjadi rupiah. Setelah dikonversi menjadi rupiah, kemudian langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Sehingga ibu ini akan pulang dengan saldo yang sudah bertambah. Ya. Kemudian ada juga teman-teman kita yang sengaja mencari sampah. Mereka biasanya pakai gerobak bawa sampah ke kantor kami. Setiap minggu 3 kali mereka bawa sampah. Nah, setelah 6 bulan tabungan Bapak ini hampir 9 juta rupiah tabungan mereka. Banyak juga yang pakai motor, ya, seperti ini. Bahkan yang pakai mobil banyak, ini individu yang sengaja datang ke kantor kami menyetorkan sampahnya. Nah, mobil-mobil seperti ini dimasukin sampah, mereka tidak takut lagi karena sampah itu tidak kotor, tidak jijik, tidak bau. Asal benar dalam pengelolaan. Kemudian mobil seperti ini bisa dimasukin sampah. Kalau bau, kalau kotor, kalau jijik, nggak mungkin masuk ke mobil seperti ini. Nah, ini pemandangan sehari-hari di kantor kami. Orang-orang yang dengan sengaja datang membawa sampah mereka. Ya, menggunakan mobil, motor, ada yang berjalan kaki, ya. Mobil seperti ini dimasukin sampah, ya. Ini kebetulan tinggalnya di Batu Nunggal. Ya, seorang dosen ini, kemudian dari ibu ini, akhirnya kami membentuk 2 unit binaan di Batu Nunggal. Jadi di Batu Nunggal kami punya 2 unit binaan di mana ibu-ibu mengelola sampah mereka. Ya, ini ada anak muda juga menggunakan Innova bawa sampah ke kantor kami. Seperti ini. Bahkan mobil Alphard dimasukin sampah. Jadi salah kalau orang berpikir sampah itu kotor, jijik. Sampah itu sekali lagi kotor, jijik, bau karena salah kelola saja. Ketika kita kelola dengan benar, maka sampah tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kemudian selain nasabah individu, ada nasabah unit. Nasabah unit seperti ini, yang jadi masyarakat yang sengaja menyetorkan sampahnya di unit mereka, ya di RT RW atau di sekolah, ya. Ini seperti ini, ya. Nah, ini kebetulan ada yang menggunakan halaman madrasah untuk penimbangan, ya. Ini contoh penimbangan di unit, di mana pengurus sudah mendapat training dari kami, sudah diberikan pelatihan, sehingga mereka bisa menimbang, memilah sampahnya, menilai itu jenis sampah apa, ya. Mereka tinggal berbagi tugas, ketua, sekretaris, bendahara. Ini contohnya misalnya ketua yang menimbang, kemudian bendahara yang menghitung, dan kemudian mengkonversi jadi rupiah, sekretaris yang akan kemudian melakukan pencatatan terhadap setoran sampah tersebut. Nah, seperti ini kegiatan penimbangan di unit-unit, ya. Jadi sampai mereka antri, masyarakatnya datang, ya. Ini karena tidak punya tempat, mereka menggunakan pos kamling untuk mengumpulkan sampahnya. Karena tidak punya tempat, jadi mobil kami sudah siap untuk menampung. Timbang langsung naik mobil. Ya, jadi tidak ada masalah untuk mereka yang tidak punya tempat. Dan tempatnya kalau kita perlu tempat juga nggak perlu besar. Tadi warung kecil tadi yang slide sebelumnya saya perlihatkan, itu warung kecil untuk menampung sampah sementara. Nah, kemudian ada seperti ini, jadi karena ini mereka menggunakan PAUD untuk penimbangan, jadi mobil kami sudah siap untuk mengambil sampahnya seperti ini. Jadi mobil kami sudah siap, dan langsung naik ke mobil kami, ya. Ini kemudian seperti ini penimbangan sampah di unit, bahkan ada sekolah.
Ini kebetulan sekolah di Taman Cibaduyut, Indah. Anak-anak setiap minggu sekali membawa sampahnya dari rumah, ya. Jadi anak-anak membawa sampahnya seminggu sekali, setiap hari Jumat, kemudian oleh petugas di sekolah, kemudian ditimbang, tapi karena ini anak TK, jadi tidak langsung diuangkan, tetapi diberikan reward berupa bintang, ya. Diberikan bintang seperti ini. Jadi 1 bintang, 2 bintang, atau 3 bintang, tergantung banyaknya sampah yang mereka bawa. Kemudian ada juga anak-anak sekolah, ya seperti ini. Karena jumlah siswanya di atas 1.000, jadi tabungan kelas. Bahkan di beberapa pesantren juga kami membentuk unit-unit bank sampah seperti ini. Ya, itu nasabah-nasabah kami baik individu maupun unit, ya. Nah, setelah sampah itu masuk ke bank sampah, kami siapkan untuk kemudian dibawa. Ya. Jadi dilakukan proses daur ulang, sebagian dimanfaatkan untuk kerajinan daur ulang. Ya. Nah, ketika kita sudah menyetorkan sampah, maka sampah bisa dimanfaatkan untuk beberapa manfaat, ya. Ini keuntungan yang kita bisa dapat. Yang pertama, lingkungan kita jadi bersih, ada keuntungan dari sisi sosialnya, kemudian ada keuntungan secara ekonomi, di mana ketika kita punya sampah, maka sampah itu bisa dimanfaatkan untuk bayar listrik, bayar PDAM, beli pulsa, bayar BPJS, beli sembako. Ya. Ini kebetulan tabungan saya. Jadi saya membayar listrik pakai saya bayar PDAM pakai sampah, tinggal digesek dari kartu ATM ini karena kami punya mesin edisinya. Jadi saya bayar PDAM pakai sampah, ya. Kemudian ada program lain yaitu program beli emas logam mulia pakai sampah. Jadi beli emas logam mulia pakai sampah, di mana sampah disetor kemudian kami timbang. Setelah ditimbang, kemudian kami konversi menjadi rupiah. Setelah dikonversi jadi rupiah, kami konversi menjadi emas. Cukup simpel mengkonversi jadi emas. Setoran sampah senilai Rp8.000 itu menjadi 0,01 gram emas logam mulia. Setoran sampah 8.000 itu menjadi 0,01 gram emas logam mulia. Kami kerjasama dengan Pegadaian. Jadi setoran sampahnya kemudian kami masukkan ke rekening Pegadaian nasabah tersebut. Kemudian selain itu kami punya program kerjasama dengan Yamaha, yaitu beli motor pakai sampah. Ya. Jadi beli motor dengan memanfaatkan sampah. Kemudian ada lagi yang sedang kami siapkan, harusnya di launching bulan Agustus ini, itu beli rumah pakai sampah. Nah, ini manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita mengumpulkan sampah kita dan melakukan pemilahan sebelumnya. Bagi ibu bapak atau ibu-ibu khususnya yang senang produk tulipware, bisa beli tulipware diskon 50% di kami. Kalau menggunakan sampah, kalau dia bayarnya pakai sampah, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang penting yang mungkin yang perlu kita jawab adalah apa yang bisa dilakukan gereja sehubungan dengan bank sampah ini. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan oleh gereja, yang pertama gereja bisa menjadi unit bank sampah atau memfasilitasi lingkungan RW sekitar untuk membentuk unit, untuk mendirikan unit bank sampah. Jadi gereja bisa memfasilitasi atau gereja langsung yang membentuk unit. Saya sudah melakukan sosialisasi di GKP yang ada di Awiligar. Nah, rencananya mereka akan menjadi unit bank sampah. Ada tempat yang mereka sedang siapkan untuk menjadi unit. Cuman sayangnya keburu ada pandemik, jadi belum berlanjut lagi. Tapi sedang mereka siapkan. Saya sudah sosialisasikan di sana di GKP yang ada di Awiligar. Jadi gereja itu bisa menjadi unit bank sampah. Dengan cara seperti ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi di sini
Di sini kesempatan kita untuk berbaur dengan masyarakat ketika kita bisa menjadi unit. Contoh seperti ini. Ini unit bank sampah yang kami bentuk di RW kami, di mana gereja kami ada, yaitu A, RW 15. Ini ketua RW-nya dan ini pengurus bank sampahnya. Kami fasilitasi mereka untuk mendirikan, untuk membentuk unit tersebut. Dia yang mendorong masa warganya untuk bergabung ke bank sampah. Ini ada jemaat kami yang melakukan pendampingan terhadap pengurus unit yang ada. Nah, kemudian ini di salah satu perumahan di Ketapang, di mana ketuanya adalah Ibu Esther. Dia mengumpulkan beberapa ibu-ibu untuk diberikan sosialisasi tentang manajemen bank sampah di rumah dia. Kemudian saya sosialisasikan dan akhirnya terbentuk unit. Dan Ibu Esther ini ditunjuk menjadi ketua unit bank sampah. Jadi ini kesempatan gereja untuk menjadi garam dan terang dunia di masyarakat. Kemudian yang kedua apa yang bisa dilakukan gereja yaitu basar beli pakai sampah. Jadi kami sering mengadakan, khususnya di tempat kami sering mengadakan basar yang bisa dibeli dengan sampah. Kami kerjasama dengan Jogja, kerjasama dengan Yomart, atau kerjasama dengan Alfamart. Kami melakukan basar beli pakai sampah. Jadi kami tidak perlu belanja barang, cukup mereka yang siapkan. Nah, kami biasanya memberikan promo, diskon 50% untuk warga yang datang membawa sampah dan ingin beli sembako atau barang yang kami sediakan. Kami diskon 50%. Jadi misalnya minyak goreng harusnya 12.000, itu cukup mereka bayar 6.000 dengan sampah, ya. Jadi kita subsidi dari gereja, kita memang punya dana untuk melakukan subsidi, ya, untuk 50%-nya. Sementara 50%-nya itu ada di sampah. Nah, seperti ini suasana basar yang biasa kami adakan kerjasama dengan pengurus RW, kerjasama dengan pemerintah desa Bojong Soang, ya. Ini ya basar yang kami adakan ini kebetulan kami kerjasama dengan Yomart. Ini Yomart, mereka ada booth di situ menyediakan barang-barang. Kemudian masyarakat datang bawa sampah, kemudian ditimbang. Kami kerjasama dengan pengurus di PKK desa. Ini pengurus PKK desa kami kerjasama untuk melakukan penimbangan, kemudian setelah itu dikonversi menjadi rupiah dan ditukar dengan voucher di sini. Ini jemaat di gereja kami. Mereka kemudian memberikan voucher setelah dikonversi di sini. Dan voucher itu kemudian dipakai untuk belanja. Ini kebetulan kami jual baju, selain sembako, kami jual baju layak pakai dari harga 2.000, 5.000, sampai 10.000. Jadi kami tidak memberikan baju gratis lagi, tetapi mereka harus beli, tapi belinya pakai sampah. Nah, seperti ini, suasana basar yang biasa kami adakan, sampai terkumpul sampah seperti ini. 2-3 mobil sampah yang terkumpul karena basar. Nah, kadang kami kerjasama dengan Alfamart, jadi mobil layanan Alfamart turun, jadi kami tidak perlu repot-repot belanja barang. Bahkan pengobatan, sekarang kami tidak berikan pengobatan gratis, tetapi pengobatan bayar pakai sampah. Bayarnya sampahnya apa? 10 botol plastik, atau 10 gelas plastik, atau 20 lembar kresek, atau setengah kilo kertas atau dus. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Nah, yang ketiga apa yang bisa dilakukan gereja adalah diakonia sampah. Jadi tiga-tiga ini kami kerjakan, kami lakukan di gereja kami, termasuk diakonia sampahnya. Jadi jemaat membawa sampah dari rumah, ketika mereka datang ke gereja, kemudian ditimbang dan masuk ke kas diakonia, ya, diakonia sampah. Kadang ketika kita himbau jemaat untuk bantu jemaat yang kurang mampu, kadang-kala masih ada jemaat yang beralasan, uang saya masih pas-pasan, gimana saya bisa bantu? Kemudian saya bilang, kalau uang pas-pasan, itu sampah di rumah pasti berlimpah. Manfaatkan sampah untuk bantu jemaat yang kurang mampu. Dan akhirnya kami gulirkan program diakonia sampah. Jadi ketika hari Minggu mereka ibadah, sambil bawa sampah. Bisa masuk mobil, bisa dibawa pakai motor sampahnya. Kenapa? Karena tidak kotor, tidak bersih, tidak bau, tidak jijik. Karena sudah dikelola dengan baik dari sumber dari rumah mereka. Jadi ada 3 yang bisa dilakukan oleh gereja. Yang pertama menjadi unit, kemudian yang ketiga
Yang kedua bisa melakukan basar, beli pakai sampah. Kemudian yang ketiga dengan diakonia sampah. Nah, kira-kira seperti itu eh, sistem bank sampah yang bisa saya sampaikan. Ini boleh memberikan inspirasi kepada kita sehubungan dengan pengelolaan sampah tersebut. Baik, mungkin sementara sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Iya. Saya serahkan kembali kepada Pak Pendeta Cliff. Ya. Ya, terima kasih Pak John. Ini sudah tanggapannya sudah ada beberapa memberikan tanggapan. Nah, Bapak Ibu, mangga saya persilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sebentar ya, supaya semuanya bisa saya unmute dulu. Ya, mangga silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai bank sampah. Mungkin satu dari saya terlebih dahulu, Pak John. Oke, silakan. Untuk kan ketika kita mau bergabung ya menjadi unit tersendiri, karena ini kan lembaga. Kalau tadi RT RW itu harus 20 orang gitu ya dalam satu RT RW. Nah, kalau gereja bagaimana Pak John? Apakah ada batasan jumlah atau terbuka langsung gitu ya? Oke. Ya. Langsung saja saya jawab, Pak. Ya, silakan Pak John. Kalau gereja berarti itu termasuk instansi, Pak. Jadi minimal 40. Minimal 40, tapi 20-30 sebetulnya sih nggak masalah. Tapi sebaiknya 40. Atau kalau kurang dari itu nggak masalah. Bisa kita pertimbangkan lagi. Jadi gereja itu termasuk instansi sebetulnya. Tapi berarti bisa juga ya, misalnya gini, misalnya GKPD Kolot, lalu kemudian kami mengundang mungkin masyarakat di sekitar Sukabirus ini untuk menjadi bagian dari unit, itu memungkinkan ya sebenarnya? Nah, justru itu yang paling bagus, Pak. Jadi gereja menjadi unit, tetapi juga menampung sampah dari warga sekitar. Karena kadangkala ada warga yang ingin setorkan sampah, tapi tidak ada yang bersedia untuk menjadi pengurus. Nah, kalau gereja bisa menjadi pengurus, itu akan jauh lebih bagus. Justru itu yang saya harapkan dengan teman-teman dari gereja gitu. Kita menjadi pengurus di konsep yang akan diterapkan di GKP Awiligar seperti itu, Pak. Jadi mereka sudah sedang menyediakan satu tempat untuk jadi bank sampah unit. Jadi warga sekitar itu akan bisa membawa sampah ke gereja, gitu. Mereka akan kerjasama untuk itu, gitu. Iya, oke. Ya. Luar biasa berarti. Mungkin tadi ini ada pertanyaan dari istri saya. Oke, boleh. Ya, ini sih Pak, untuk pemula itu kan untuk mengklasifikasikan sampah tuh masih agak susah ya. Oke. Bedain, misalnya ini plastiknya kotor atau plastiknya enggak. Kadang-kadang nih kecampur-campur, apakah masih diterima? Kalau misalnya nih kita ke BSD dalam kondisi yang kecampur gitu. Ya, oke. Itu aja, Bu? Ya, itu aja. Oke. Nah, jadi biasanya di awal pasti masih banyak yang bercampur seperti itu. Tapi diharapkan pengurus yang ada sebelum dibawa ke bank sampah itu sudah melakukan pemilahan. Jadi pemilahan itu dilakukan oleh pengurus. Kalau si anggotanya belum bisa melakukan secara maksimal. Nah, pengurus kenapa mereka bisa melakukan pemilahan? Karena sudah belajar, sudah mendapatkan pelatihan. Jadi seperti itu. Makanya penting sekali untuk pengurus diberikan training untuk itu. Sekalipun pengurus juga di awal itu pasti masih belum maksimal pemilahannya, nggak masalah. Seiring berjalannya waktu, lama-lama itu akan terbiasa. Seperti itu, Bu. Iya. Dari Bapak Ibu, mangga yang lainnya ada pertanyaan? Pak Agus, silakan Pak Agus, di-mute dulu, di-unmute dulu. Oh ya, oke. Ya,
Ada ya suara Pak ya? Ya, terdengar sudah. Halo? Ya, kedengaran Ya. Pak Agus. Oke. Seandainya nanti, seandainya gereja nanti menjadi unit, artinya dalam penampungan sampah itu pada saat mau diambil oleh Bank sampah. BSB, Heeh. artinya kan setiap orang itu tidak langsung nyimpen di gereja gitu kan. Artinya pada saat nanti mau ada dikasih tahu, oh hari ini nanti jam sekian mau ada pengambilan. Jadi mereka bawa sampah berduyun-duyun pada saat itu. Lalu nanti dari BSB bawa timbangan segala macam, baru melakukan transaksi. Begitu ya Pak? Betul sekali Pak. Jadi di sistem bank sampah, penyimpanan sampah itu dilakukan di rumah masing-masing sebelum jadwal penimbangan. Nanti setelah jadwal penimbangan baru kemudian mereka kumpulkan ke pengurus. Jadi kalau penimbangan seminggu sekali berarti selama seminggu ya sampah disimpan di rumah. Atau kalau penimbangan 2 minggu sekali berarti selama 2 minggu sampah disimpan di rumah masing-masing. Nanti setelah jadwal penimbangan baru kemudian itu distorkan. Jadi makanya ada yang tidak punya tempat itu tidak akan menjadi masalah. Atau tempatnya kecil tidak akan menjadi masalah karena kalaupun itu disimpan sementara mungkin cuma untuk sehari atau 2 hari. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, masih ada lagi, Pak Gus? Ya. Oke. Ya, jadi sampah Baik, hanya artinya dibuang untuk GKP Diaklot ini, ya ini kesempatan untuk GKP Diaklot menurut saya, Maya. Selain jemaat, masyarakat bisa dilibatkan di sana. Tinggal nanti kita menunjuk siapa di antara jemaat ini yang bisa mengurus, itu Pak. Ya. Atau kita bisa kolaborasi di kepengurusan itu selain dari jemaat, ada dari warga setempat, warga sekitar juga. Itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau mau dari pengurus dari gereja semuanya juga nggak masalah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi saya, Pak. Iya. Dari Pak Agus lalu Vivi ya. Ini satu lagi ya, sebentar. Ya. Oke, ya. Ya, silakan. Pak. Seandainya, dari saya dulu ya. Seandainya nanti GKP ini sudah terbentuk mungkin join antara masyarakat sama gereja ya. Oke. Nanti kita bisa undang Bapak ya untuk memberikan penyuluhan, memberikan apa ya, segala sesuatu yang diperlukan. Ya, sangat bisa. Cuman memang mungkin kalau untuk ketemu langsung berarti setelah agak aman dari corona ya. Tapi kalau misalnya memanfaatkan media online ini itu juga bisa. Cuman memang kadangkala aplikasi Zoom seperti ini belum banyak yang punya. Tapi di beberapa tempat saya selalu bilang kumpul di beberapa titik 5 orang. Yang penting salah satu dari 5 orang itu punya aplikasi Zoom. Nanti di setiap titik-titik itu, di setiap kelompok-kelompok yang 5 orang itu, kita sosialisasikan tentang bank sampah. Jadi kalau ada 4 titik itu berarti sudah 20 orang yang bisa bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan tentang bank sampah ini. Jadi masalah pandemik sebetulnya tidak menjadi masalah untuk kita tetap bisa melakukan sosialisasi. Ya. Oke Pak Agus ya siap untuk saya bantu sosialisasi. Siap Pak. Ya oke. Ya Vivi mangga silahkan. Ya, terima kasih Pak. Maaf saya nggak ikut dari awal dengan Bapak John.
Pak John ya. Pak John, saya mau tanya, ini kan sebenarnya masalah sampah ini masalah yang setelah tadi mendengarkan pemaparannya seperti yang mudah, tapi saya yakin juga mungkin tidak semudah itu gitu ya Pak untuk belajar kita memulai kebiasaan baru. Ya. Nah, dari sisi pemilahan tadi kan itu ada jenis database jenis sampahnya banyak sekali. Ya. Sepertinya mungkin kalau masukan saya itu bisa di-share ke masing-masing keluarga misalnya, pokoknya dengan media apapun untuk tahu dulu bagaimana apa jenis-jenis sampahnya itu apa aja yang bisa kita pilah. Kemudian kan ini hal yang menarik nih kalau misalnya kita menunggu unit itu terbentuk, menunggu 40 orang dulu, mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencoba dulu untuk menjadi anggota individu, itu persyaratannya apa saja? Mungkin setelah tahu juga sebagai nasabah individu, kita baru ngerasain tuh experience-nya seperti apa gitu dengan menyetorkan sampah ini dan bisa sharing gitu ya, bisa menginfluence sekitar untuk ikut juga gitu di program ini gitu, gerakan masyarakat ini. Kemudian itu yang pertama syarat-syaratnya, syarat-syarat untuk jadi peserta individunya seperti apa. Yang kedua cara memilah sampahnya itu untuk di-share. Yang ketiga, masukan saya, mungkin ini kan program yang menarik ya, tapi saya sendiri sebagai warga Bale Endah yang setiap hari lewat bank sampah itu enggak setertarik ketika saya ngelihat pemaparan dari Bapak gitu. Maksudnya pada itu kan lokasinya ada di jalan yang termasuk jalan protokol ya, dari orang yang dari Bandung Selatan mau ke kota tuh kalau dia rumahnya daerah Bale Endah, Ciparai dan Majalaya pasti lewat situ gitu. Kalau Banjaran mungkin memang nggak kelewatan gitu karena lewat Dayakolot. Hanya yang kita lihat dari depan, Pak, saya tuh selalu jadi pertanyaan gitu di saya, bank sampah ini apa ya, menarik, tapi nggak pernah tertarik tuh saya untuk berhenti dan datang untuk nanya gitu. Karena foto yang tampilan depan yang kelihatan dari pinggir jalan itu nggak seperti yang tampilan foto-foto yang tadi Bapak share gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata di balik tembok itu kayak gitu. Kalau tampilannya seperti itu, mungkin saya akan tertarik untuk berhenti dan nanya langsung gitu ya. Nah, jadi mungkin masyarakat sekitar juga kalau seperti saya nih baru terinformasi akan sangat tertarik gitu. Mungkin ada media lain yang bisa dipakai untuk nge-share informasi ini. Kalau masukan saya sih contohnya ya, misalnya untuk yang kalangan milenial, kan di kita ada Instagram, kemudian Instagram itu ada info Bale Endah. Dan saya lihat juga di info Bale Endah itu followersnya banyak dan memang benar-benar efektif dipakai sama masyarakat Bale Endah untuk nge-share info, baik itu banjir misalnya, kemacetan atau apapun itu, bahkan barang hilang gitu-gitu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu media Bapak dan yayasan Bapak untuk nge-share informasi ini. Gitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Bu Vivi ya. Iya, mungkin saya bahas satu-satu. Jadi yang pertama tadi pemilahan itu ya memang nanti juga saya akan share nanti untuk jenis-jenis sampahnya. Mungkin saya belum sempat ya Pak Cliff ya. Jadi jenis-jenis sampah nanti juga saya akan share. Tapi sebetulnya kami sudah aktif di media Instagram. Jadi bisa di-follow di @banksampahbersinar.id. Nah, di Instagram kami ini ada juga jenis-jenis sampahnya, seperti yang tadi saya sudah perlihatkan. Gitu. Jadi, kami aktif juga di Instagram. Nah, kemudian untuk syarat menjadi individu. Kalau syarat sebetulnya, yang penting yang pertama kita punya sampah. Ya, kita punya sampah, kemudian silakan bawa langsung ke kantor kami. Karena mungkin Ibu suka lewat, berarti bisa dibawa langsung ke kantor kami. Dan biasanya di awal itu petugas kami akan mengajarkan Ibu, oh kalau masih salah pemilahannya seperti ini harusnya. Nah, jadi Ibu bawa sampah ke kantor kami, kemudian membawa KTP untuk kami bukakan rekening BNI.
Jadi membawa KTP untuk dibukakan rekening BNI dan menyiapkan uang untuk saldo awal minimal 20.000. Oke. Setelah kemudian mengisi form dari BNI, kemudian langsung kami akan bukakan rekening buat Ibu. Jadi Ibu nanti akan mendapatkan buku tabungan dan kemudian kartu ATM. Nah, buku tabungan kami sediakan, jadi bisa diambil di bank sampah, tapi kalau kartu ATM itu harus langsung datang ke BNI yang sudah kerjasama dengan bank sampah. Untuk awal itu tidak semua BNI bisa kita datangi, tapi hanya bank BNI yang misalnya ada di Telkom untuk bisa mengambil buku rekening. Kalau yang daerah sini ambilnya di BNI yang ada di STT Telkom. Tapi setelah kita punya kartu ATM, setelah punya buku tabungan, mau cetak buku tabungan di BNI manapun itu nggak masalah, mau ngambil ATM di manapun itu tidak akan masalah. Jadi kira-kira seperti itu untuk bisa menjadi nasabah individu. Nah, kemudian yang terakhir, saya memang sudah sempat terpikirkan, ternyata saya lebih diteguhkan lagi dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya memang pernah menanyakan orang yang cuma lewat, kemudian saya tanyakan kenapa mereka nggak mampir. Ternyata mereka yang pertama ada yang sungkan katanya. Karena kelihatan terlalu itu ya. Padahal kan itu tempat rongsok sebetulnya. Jadi untuk teman-teman kita yang suka pakai gerobak, kadangkala mereka sungkan untuk masuk karena memang informasi di depan mungkin yang belum begitu jelas. Nah, terima kasih Bu Vivi, saya boleh diingatkan kembali. Kami memang sudah sempat memikirkan waktu itu untuk memberikan informasi yang lebih jelas ke masyarakat sehingga mereka mau mampir gitu. Mereka mau mampir. Jadi semoga secepatnya kami bisa adakan itu. Jadi terima kasih, saya diteguhkan dengan karena memang sebetulnya sudah jadi pemikiran kami beberapa tahun belakangan ini gitu. Ya, semoga sudah terjawab semua mungkin yang dimaksud oleh Bu Vivi. Kalau masih ada yang kurang mungkin boleh ditanyakan lagi. Ya sudah Pak, cukup. Terima kasih. Saya sudah langsung follow IG-nya. Oh ya sudah terlihat ya. Di situ kan bisa lihat jenis sampah ada di situ Bu ya. Iya. Ya, oke, siap. Terima kasih, Pak. Karena masih muda, Pak John. Oh, masih muda. Dengan medsos. Ya, emang kadang seperti saya, kalau pribadi IG-nya nggak begitu aktif. Ya. Ya. Ini Pak Andri sama Pak Binsar, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Iya, mangga. Mungkin gini pertanyaannya, Pak. Seandainya misalnya GKP Dayakolot misalnya mau menjadi unit. Kemudian sebetulnya apa sih yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Atau mungkinkah harus ada modal sekian? Atau mungkin juga harus mengurus secara hukumnya seperti apa? Atau kondisi saat ini sudah bisa ready langsung menjadi salah satu unit itu menjadi dari bank sampah itu? Gitu Pak kira-kira. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Pak Binsar. Jadi untuk syarat sebetulnya sangat sederhana. Izin nggak perlu, karena ini gerakan, ya sebuah gerakan masyarakat. Mungkin kita cuma sampaikan saja ke RT, RW, bukan meminta izin, tapi pemberitahuan bahwa kita melaksanakan itu. Apalagi kalau di awal kita bisa sebelum dirikan kita bisa sounding ke RT RW untuk pada akhirnya kita bisa kerjasama dalam gerakan pengelolaan sampah di bank sampah ini. Jadi nggak perlu izin, tapi biasanya pengurus kalau sudah terbentuk pengurus biasanya itu akan dapat harusnya akan dapat SK itu aturan dari Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Jadi akan mendapat SK dari pemerintah desa atau kelurahan. Jadi kita bisa mengajukan itu gitu. Untuk pengurusnya mendapat SK dari pemerintah desa atau kelurahan. Jadi nggak masalah kalau misalnya ini, yang penting sudah terkumpul anggota, kita bisa langsung running untuk program ini, Pak.
untuk sistem bank sampah ini. Kemudian yang kedua, masalah modal ya. Masalah modal rasanya sih nggak ada modal, karena kecuali mungkin kita ada yang langsung minta dibayar cash ya. Tapi umumnya mereka yang menyetorkan sampah di sistem bank sampah ini umumnya menabung. Jadi ketika kita terima sampahnya, kita nggak perlu harus bayar dulu. Tapi kalaupun ada yang pingin dibayar cash, berarti kita cuma cukup itu aja. Transaksi untuk sampah itu 1 minggu misalnya, atau sekali kita melakukan penimbangan, nggak akan lebih dari 1 juta. Nggak akan lebih dari 1 juta, mungkin dari 300 sampai 600 ribu rupiah. Kalau memang kita perlu modal untuk ketika mereka minta dibayar cash. Tapi umumnya sih biasanya ditabung. Contoh misalnya kemarin menjelang Lebaran itu pada ditarik semua karena mereka simpan selama setahun. Pengurusnya sebetulnya punya kartu ATM, tapi sengaja mereka nggak aktifkan kartu ATM-nya. Jadi nggak pernah diambil uangnya. Jadi memang seperti itu. Sehingga kita tidak perlu modal yang banyak, kecuali kalau kita ingin bangun tempat yang cukup, yang sedikit permanen ya, semi permanen mungkin. Ya paling tempat penampungan sampah maksudnya. Mungkin kita modalnya cuma itu saja. Ya. Semoga ini bisa menjawab, Pak Binsar. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Pak Andri, ada yang mau ditanyakan? Belum ada dulu, Pak. Makasih. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Reti. Bank sampah bukanya apakah setiap hari? Lalu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak John? Oke. Bank sampah kita buka Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 4 sore. Kecuali hari Sabtu, itu cuma sampai jam 2 siang. Jadi Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4, Sabtu itu jam 8 sampai jam 2 siang. Minggu kita libur. Ya. Berarti kalau misalnya gini, kalau kita bikin penerimaan sampahnya itu hari Sabtu, atau misalnya ada basar atau pengobatan gratisnya hari Sabtu sampai dengan jam 2, lalu selesai jam 2, apakah mobil dari bank sampah itu bisa mengambil? Harus disiapkan jauh-jauh hari. Kalau disiapkan jauh-jauh hari, berarti kita bisa atur jam kerja dari si petugas yang akan mengambil sampahnya. Oh iya. Itu bisa dilakukan, tapi kalau bisa misalnya ditampung dulu di tempat sementara, Senin baru kami ambil, itu akan jauh lebih ini. Oh iya. Jadi tidak harus merubah jam kerja dari petugas kami gitu. Jadi kalau Sabtu acaranya, Senin baru kami ambil gitu. Ya. Sedangkan kalau yang perlengkapan timbangan seperti itu diberikan oleh bank sampah atau kita harus sediakan sendiri? Ya. Alatnya ininya. Untuk timbangan, petugas kami selalu bawa timbangan. Tapi kalau misalnya pengurus melakukan penimbangan sebelum petugas kami datang, berarti harus punya sendiri timbangannya. Jadi karena pengurus itu bisa melakukan penimbangan sebelum petugas kami datang. Jadi nanti petugas kami datang tinggal menerima rekapan saja dari setiap jenis-jenis sampahnya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengumpulkan sampahnya di jam pengambilan sampah dari petugas kami, biasanya selalu petugas kami membawa timbangan. Oke. Gitu. Ya. Terakhir dari saya nih, Pak John. Ini seperti yang tempoh hari juga pernah ditanyakan nih, berkaitan dengan rekening ya. Kan saat unit itu berarti kalau perorangan jadi anggota kan punya rekening sendiri-sendiri. Sedangkan kalau kita ini satu unit sendiri, nah ini mungkin butuh penjelasan bagaimana pembayarannya dan lain sebagainya. Oke.
Kalau unit tersebut hanya menjadi unit bank sampah, tidak menjadi agen BNI 46, maka berarti kami hanya membukakan satu rekening saja untuk unit tersebut. Ya, kami membukakan satu rekening untuk unit tersebut. Tapi kalau misalnya pengurus bisa menjadi agen BNI 46, maka pengurus bisa membukakan rekening untuk setiap anggotanya. Ya. Nah, untuk menjadi agen BNI 46, syaratnya juga sederhana, itu cuman ya modal untuk bisa melakukan transaksi di agen itu 500 sampai 1 juta untuk di awal. Nanti agen BNI ini bisa menerima pembayaran listrik, pembayaran BPJS, bisa transfer, ya, selain bisa membayar listrik gitu untuk agen BNI ini. Tapi kalau misalnya hanya menjadi unit BSB, berarti kami hanya membukakan satu rekening untuk unit tersebut atas nama pengurus. Jadi tabungan dari anggotanya itu dikumpulkan di satu rekening. Tetapi pengurus di training yang kami berikan, itu mereka diajarkan untuk mencatat di buku induk. Jadi setiap setoran sampah anggota itu tercatat di buku induk sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Setoran hari ini Ibu A berapa banyak, itu bisa dipertanggungjawabkan. Atau bisa juga selain dicatat di buku induk, pengurus membuat buku tabungan sendiri secara sederhana. Misalnya seperti zaman dulu kartu SPP misalnya. Jadi itu bukti bahwa Ibu A menyetor sampah hari ini, total setoran sampahnya sekian. Itu dia bisa ada pegangan dari situ. Gitu. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dipilih. Untuk menjadi agen BNI, ya memang pengurusnya harus lebih banyak waktu untuk terlibat gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak John, cukup jelas. Ya. Atau kalau misalnya anggotanya pingin dibukakan rekening masing-masing, itu bisa juga langsung dihandle oleh bank sampah induk sebetulnya, oleh BSB. Cuman dengan catatan pengurusnya memang itu harus betul-betul teliti dalam pencatatan. Nanti hasil report dari pengurus si A setoran sekian itu kemudian dibawa ke BSB. Cuman kalau ada selisih penimbangan di kantor kami dengan penimbangan pengurus, maka berarti karena itu kan langsung dimasukkan ke rekening si yang bersangkutan, berarti untuk menghindari kerugian di kami, kalau ada selisih, biasanya itu ditanggung bersama. Misalnya ada 20 hari itu ada 10 yang menabung misalnya. Ketika ditimbang, misalnya kode yang tadi P7 misalnya, kode P7-nya di catatan pengurus 15 kilo. Ternyata ketika kami timbang ulang di kantor, 14 kilo, ada selisih 1 kilo. 1 kilo itu misalnya 3.700. Berarti itu akan dikurangi 3.700. Nah, itu dibagi 10 dari semua anggota yang menyetorkan P7 itu, kode P7 tadi, mereka akan dikurangin berarti berapa ya? 3.700 bagi 10. Gitu. Cuman memang agak sedikit ribet kalau ini. Gitu. Iya. Ya, berarti itu tinggal bisa dipilih aja. Ya, berarti timbangannya harus benar-benar ini ya, sama harus ya. Harus akurat, betul. Nah, ya. Iya. Oke. Baik. Yang lain, Pak Agustian? Ya, saya ada. Ya. Tes. Jelas? Ya, Pak Martian ya? Agustian, Pak John. Agustian. Oh, Agustian. Oke, sorry. Ya. Ini Pak John, ini soal unit tadi ya. Ya. Saya mau tanya, apakah ada kriteria khusus jarak unit yang satu dengan unit yang lain? Misalnya mungkin, ya ini soal jarak aja, takutnya nanti di sebelah sana udah ada satu unit bank sampah,
lalu kita ada lagi, itu gimana? Apakah ada jarak atau bebas-bebas saja? Oh, oke. Ya. Biasanya sih satu RT bisa ada satu unit, karena minimal keanggotaan kan 20 ya. Jadi kalau satu RT satu unit kan itu berarti berdekatan sekali sebetulnya. Itu nggak masalah. Asal jangan misalnya di unit RT 1 kemudian ambil sampah anggota di RT 2 gitu. Kalau dia sudah terdaftar di RT 2, berarti di RT 2 dia tetap menyetorkan sampahnya gitu. Karena kalau ini sistem ini jalan, ini fenomena menarik yang kami temukan sekarang, masyarakat rebutan sampah. Jadi malah sampah direbutin. Gitu. Jadi ya sebaiknya kalau di RT 1 saja, silakan, kalau di RT 2 mau ada, mereka kelola sendiri gitu. Tapi sekali lagi tidak ada syarat secara hukum untuk harus jarak berapa meter gitu. Karena bahkan kadang-kala di satu RT itu bisa ada 2 unit. Cuman memang kalau tidak hati-hati ini bisa menjadi benturan antara pengurus dengan pengurus. Iya, betul. Begitu. Ya itu saja sih. Ya, oke. Oke, Bu Yuli, Bu Reti ada pertanyaan? Karena Sintan baru gabung tadi. Oke, kalau tidak ada, saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak John sudah cukup jelas ya. Meskipun memang tinggal tindak lanjut ke depan di jemaat kita, apakah nanti akan jadi unit, nanti kita bicarakan lagi Bapak Ibu. Kemudian juga nanti perlu, berarti sesuai dengan diungkapkan oleh Pak John, perlu ada pelatihan ya Pak John ya? Ya, betul. Dan juga untuk pengurus maupun juga buat jemaat-jemaat kalau memang nanti kita akan jadi unit, karena tadi memilah-milah sampah biasanya itu yang yang agak sulit tuh, membedakan mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang masih bisa distorkan, mana yang memang sudah harus dibuang ke TPA. Nah, biasanya sih itu yang akan agak rumitnya tuh, yang perlu penjelasan maupun juga pendampingan juga. Oh iya, saya ingat Pak Cliff waktu saya diminta sosialisasi di GKP Awiligar ya. Ya. Jadi memang tema firman Tuhannya saya bawa tentang sampai hampir seperti yang saya sharingkan tadi gitu. Setelah ibadah, jemaat disuruh tunggu sebentar karena ini sebelum pandemik. Jadi mungkin 2 minggu ya, atau seminggu sebelum pandemik waktu itu, sebelum ada corona ya. Jadi setelah ibadah di firman Tuhan yang saya sampaikan sudah menyinggung tentang bank sampah juga. Tapi kemudian teknisnya dibahas setelah ibadah. Jadi jemaat tidak langsung pulang, kita lanjut dengan sosialisasi tentang sistem manajemen bank sampah secara lebih detail gitu. Ya seperti itu yang waktu itu dilakukan di GKP Awiligar gitu. Ya, memang ini kendalanya kita kan. Halo, Pak John? Ya, kendala kita kan ini sedang corona ya. Sedang tidak bisa mengumpulkan massa. Tapi tadi terputus. Ini juga hanya sekitar 12 orang yang bisa ikut KRT pada malam hari ini karena kebanyakan jemaat kita juga tidak. Halo? Ya, halo Pak John? Halo? Halo? Oh, putus Pak John ya. Oh, sebentar ya Bapak Ibu. Oh, ini sudah. Halo Pak John? Ya, tampaknya jaringannya tadi sempat putus. Ya, nanti mungkin seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak John, mungkin kita bisa dijelaskan lagi
melalui metode beberapa sharing beberapa grup ya. Nanti kita coba karena sayangnya banyak juga jemaat Dayakolot ini yang tidak bisa punya akses untuk Zoom meeting seperti ini. Ini yang ikut KRT saat ini ya, inilah yang seringkali ikut KRT online. Jadi nanti mungkin nanti kita bisa tetap sosialisasikan kepada jemaat-jemaat yang lain melalui bentuk yang lain, mungkin nanti akan kita upayakan. Itu dengan masyarakat juga nanti akan dicoba. Kami akan pendekatan juga dengan Pak RT dan juga Pak RW. Memang kemarin beberapa hari lalu sebenarnya memang saya sempat ngobrol dengan Pak RT di sini. Katanya dulu justru sempat ada waktu itu bank sampah juga unit, tapi katanya lambat laun mungkin karena pengurusnya sibuk atau bagaimana, akhirnya jadi hilang bank sampahnya, unit bank sampah di daerah sini. Nah, tidak tahu juga. Tapi nanti akan saya coba ngobrol lagi lebih jauh dengan beliau, kemudian mungkin kita bisa undang juga supaya masyarakat di sini bisa ikut ambil bagian gitu ya, jadi satu unit bersama dengan jemaat kita. Iya ya. Ya, memang waktu itu saya sempat sosialisasi di RW berapa, dan ternyata saya dapat informasi mereka sempat bikin sebetulnya dimotori oleh Karang Taruna. Cuman mereka waktu itu belum kerjasama dengan kami. Jadi mereka masih kerjasama dengan pengepul waktu itu. Entah kenapa dan akhirnya tidak berlanjut. Nah, rencananya memang ke depan. Cuman sekali lagi itu sebelum ada PSBB ya, saya sosialisasi di Balai RW yang ada di RW berapa saya lupa waktu itu, karena rencananya kita mau kerjasama. Jadi waktu itu Karang Taruna yang ingin menginisiasi gitu. Ya. Oke, kalau begitu Pak John, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Ini dari yang hadir di sini juga sudah pada tertarik, sangat tertarik juga. Dan tadi mental, ini memang perubahan mental ya, perubahan mindset. Bagaimana dari sampah bukan lagi jadi sampah, tapi bisa didaur ulang, menghasilkan, dan juga mengubah pola orang, bukan lagi semua sampah dibuang, tapi justru malah bisa jadi masukan juga buat kita. Dan juga punya dampak buat lingkungan pastinya. Ya. Ibu-ibu yang tadi mungkin yang seneng tulipware bisa beli tulipware diskon 50%. Ya. Apalagi tadi ya, nanti bisa cicil rumah. Wah, cicil rumah, betul. Bapak-bapak yang pingin beli NMAX bisa pakai sampah. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak John. Nanti kita sama-sama Pak. Kita bicarakan seperti apa di majelis juga. Saya minta semua kita mungkin bisa dibuka videonya supaya nanti saya screenshot, di foto dulu. Vivi, Kak Rosintan. Nah, biar saya shoot dulu, screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya Bapak Ibu, kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa, menggugah dan menambah wawasan, bahkan juga membuat kami punya pemikiran lebih luas lagi bagaimana mengembangkan pelayanan dalam kehidupan bergereja dan juga bermasyarakat melalui bank sampah yang sudah disampaikan juga oleh Pak John. Bersyukur ya Tuhan, tentu saja ini sesuatu yang sangat baik buat diri kami, buat keluarga dan juga buat gereja. Kiranya di hari ke depan juga boleh kami sama-sama wujudkan sehingga benar-benar semuanya menjadi berkat buat kami, buat masyarakat bahkan sekitar kami. Kiranya juga Engkau berkati Pak John dengan pelayanannya dan juga melalui bank sampah bersinar ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya itu dan juga kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pertemukan kami juga di minggu depan dalam kebaktian rumah tangga berikutnya.
sehingga kami semakin bertumbuh dan mengakar bahkan berbuah dalam kehidupan kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat jemaat, Bapak Ibu, nanti kita akan bicarakan, nanti kita ambil waktu khusus untuk kita bicarakan bersama-sama bagaimana dengan bank sampah ini. Mungkin nanti ada warta secara khusus ya di grup jemaat setelah kami bicarakan juga di rapat majelis jemaat nantinya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak John. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati.